Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri, semester 6 dengan NIM 1911070030. Baiklah, di sini saya akan mencoba meresum pertemuan pertama hingga ketujuh. Adapun pertemuan pertama, di situ kita memiliki kontrak kuliah. Selama perkuliahan kita lakukan daring dan menggunakan aplikasi Zoom dan tidak boleh masuk jika sudah 15 menit memasuki perkuliahan di dalam Zoom, dan tidak akan mendapatkan kode absen apabila tidak memasuki Zoom. Adapun pertemuan kedua itu ialah hakikat evaluasi dan asesmen. Bloom et al. Menyatakan bahwa evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetap sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa itu. Sedangkan asesmen merupakan proses mendokumentasikan melalui proses pengukuran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan peserta didik. Dapat dinyatakan pula bahwa asesmen merupakan kegiatan sistematik untuk memperoleh informasi tentang apa yang diketahui, dilakukan, dikerjakan oleh peserta didik. Adapun pertemuan ketiga itu ialah asesmen dan evaluasi pembelajaran PAUD untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan PAUD. Prinsip-prinsip penilaian asesmen itu ada 5, yaitu sasaran pembelajaran yang akan dinilai asesmen harus jelas. Teknik-teknik asesmen yang dipilih harus benar-benar sesuai dengan masing-masing sasaran pembelajaran. Teknik-teknik asesmen yang dipilih harus benar-benar memenuhi kebutuhan pembelajaran. Jika memungkinkan untuk masing-masing sasaran pembelajaran harus digunakan sebagai berbagai indikator prestasi pembelajaran. Yang terakhir, ketika seorang pendidik menginterpretasikan atau melakukan penafsiran terhadap hasil asesmen, maka harus mempertimbangkan kelemahan-kelemahannya terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada terdapat prinsip-prinsip evaluasi yang memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik. Maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip umum seperti kontinuasi, yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu pula. Yang kedua itu ada komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasinya untuk siswa itu sendiri. Dan yang ketiga ada adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa memilih pilih kasih peserta didik. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik, bukan sesuai dengan kemampuan orang tua atau karena orang tua sendiri yang meminta untuk membuat nilai anak itu. Yang keempat itu kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu tersebut sendiri. Yang kelima itu praktis. Mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat itu tersebut untuk membantu memudahkan pemberian nilai kepada siswa. Nah, adapun pertemuan keempat itu ialah merancang evaluasi. Evaluasi seringkali diartikan sebagai suatu penilaian, pengukuran, serta tes untuk mengetahui hasil akhir dari suatu program maupun proses. Cross mengartikan evaluasi sebagai proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah berhasil dicapai. Sedangkan Groundwood dan Lin mendefinisikan evaluasi adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaiannya tujuan. Dari beberapa definisi evaluasi menurut para ahli,
di atas dapat diartikan sebagai evaluasi merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta menyajikan informasi pencapaian dari suatu program. Dalam hal program yang dimaksud adalah program pembelajaran, sehingga dengan adanya evaluasi pendidikan ini diharapkan mampu menjadi patokan atau dasar guru dalam penerapan metode atau pendekatan sesuai dengan keadaan siswa itu sendiri. Adapun pertemuan kelima itu adalah asesmen dan pembelajaran anak usia dini. Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif guna mengetahui kinerja dari siswa, atau kita sering mengartikan dengan sederhana yaitu penilaian. Asesmen merupakan suatu proses mendeskripsikan secara apa adanya tentang perilaku yang ditujukan kepada anak. Perilaku yang dimaksud diarahkan pada aspek perkembangan yang harus dikuasai oleh anak itu sesuai dengan perkembangannya sendiri. Asesmen ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta perkembangan aktual yang terjadi dan dicapai anak, memetakan pencapaian perkembangan pada setiap anak. Mengelompokkan anak pada capaian perkembangan yang relatif sama, memberikan program sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Ada pertemuan ketujuh itu yang berjudul asesmen autentik. Asesmen atau penilaian autentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada kreativitas yang relevan dalam pembelajaran itu sendiri. Adapun karakteristik penilaian autentik ini ialah penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran. Penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata, menggunakan bermacam-macam instrumen pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Adapun pertemuan ketujuh ialah penyusunan asesmen autentik. Nah, di sini asesmen autentik merupakan prosedur asesmen yang mampu menghasilkan informasi dan data tentang perkembangan anak, termasuk anak usia dini, serta objektif karena didasarkan kemampuan aktual yang ditampilkan anak. Adapun prinsip asesmen autentik ialah mendidik, berkesinambungan, objektif, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, bermakna. Di dalam penyusunan asesmen autentik ini, jadi guru harus siap mendidik anak, harus berkesinambungan dengan apa yang anak butuhkan. Adapun asesmen autentik anak usia dini dalam pedoman kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah penilaian proses dan hasil belajar anak untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya, yang dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh, yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh anak sehingga dalam waktu yang tertentu.